Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusyidi. Saya salah satu mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambak Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya selaku mahasiswa PPG LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambak Bukit Tinggi akan membahas salah satu materi yang ada di kelas 10, tepatnya di semester 2, dimana salah satu materi itu ada di salah satu bab semester 2 di bab 10, yaitu materi itu berjudul tentang menjauhi perilaku tercela. Nah, dan pastinya semuanya sudah tahu bahwa perilaku itu ada perilaku terpuji, ada perilaku tercela, dan ini masuk dalam pembahasan pelajaran akidah akhlak, ya, tepatnya di kelas 10. Nah, perilaku ini dalam Islam itu masuk dalam akhlak. Akhlak itu di mata pelajaran akidah akhlak ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Di mana akhlak mahmudah itu akhlak yang baik atau akhlak terpuji, sedangkan akhlak mazmumah itu masuk dalam akhlak tercela. Nah, sebelumnya ya, saya selaku mahasiswa PPG, ya, untuk mata pelajaran akidah akhlak itu akan membahas, ya, tentang salah satu materi yang berjudul tentang menjauhi perilaku tercela. Nah, perilaku tercela ini kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman harus menjauhi, ya. Nah, ini perilaku tercela, di mana perilaku tercela itu dalam pembahasan materi ini ada 4 poin yang dibahas. Perilaku tercela ada 4 poin, yaitu lecek, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kita akan bahas 4 poin ini, dimana lecek diartikan sebagai banyak akal yang buruk, pandai menipu, curas, curang, dan licin. Curas itu malas, ya. Sedangkan tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, di mana terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram
yang mengakibatkan adanya dosa besar. Sedangkan zalim menurut ajaran Islam, aniaya atau dapat diartikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan untuk selanjutnya diskriminasi adalah memperoleh perlakuan berbeda karena memiliki warna kulit berbeda, perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan yang dimiliki, perlakuan berbeda, mendatangkan rasa yang tidak nyaman bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Nah, keempat perilaku tercela ini kita harus jauhi. Karena apa? Karena pasti ini mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Dan ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nah, kita bahas yang pertama yaitu sifat lecek. Nah, sifat lecek ini harus kita jauhi, di mana di dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Sedangkan ciri-ciri sifat lecek, pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Ketiga, mendekat jika membutuhkan. Keempat, menghalalkan segala cara. Kelima, nafsunya tak pernah berujung. Keenam, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Kedelapan, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Nah, ini dalil nakli ya, diambil dari Al-Quran dan hadis bahwa kita harus menjauhi sifat licik. Nah, sebab-sebab orang yang berperilaku licik: karena lemahnya iman, terlalu mencintai dunia, hidupnya malas, kurang percaya diri. Ini sebab-sebab orang yang berperilaku licik. Nah, bagaimana cara menghindari sifat licik? Perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut, memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya. Nah, nilai negatif lecek: orang yang licik biasanya memiliki suasana batin yang selalu resah dan gelisah. Keinginannya menjadi nomor satu, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Hati orang yang licik biasanya selalu bergejolak dan tidak akan tenang. Kehidupannya jauh dari berkah. Jika menafkahi keluarga, biasanya hartanya hasil dari sumber yang tidak halal, sehingga kehidupannya selalu dipenuhi fitnah dan ancaman. Selain itu, orang yang licik akan tidak disuka orang lain. Melemahkan kepercayaan kaum muslimin menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam semua bidang. Nah, maka ya, kita telah tahu tentang sebab-sebab orang yang berperilaku licik.
cara menghindari sifat licik dan nilai negatif licik. Maka dari keterangan itu kita tahu bahwa licik itu sangat tidak diharuskan dan tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 2, sifat ataupun perilaku tercela, yaitu tamak. Nah, dalam firman Allah surat Al-Adiyat dan surat Al-Fajr, ya, yang artinya Quran surat Al-Adiyat ayat 8 yang artinya sesungguhnya cinta kepada harta, sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Dan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 20 yang artinya dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Berikut ciri-ciri sifat tamak, yaitu terlalu mencintai harta yang dimiliki, mengharap pemberian orang lain, mendambakan kemewahan dunia, serakah dalam mengumpulkan harta, bersifat bakhil, tidak memikirkan kehidupan akhirat, selalu memikirkan kemewahan dunia, terlalu hemat dalam membelanjakan harta, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Nah, ini ciri-ciri sifat tamak. Dan sifat tamak ini, ya, sudah jelas tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di dalam surat Al-Adiyat ayat 8 dan Quran surat Al-Fajr ayat 20. Nah, selanjutnya penyebab orang tamak. Nah, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, kurang memahami arti hidup bermasyarakat, ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Cara menghindari tamak: rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita, harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Nilai negatif tamak: pertama, akan menjadi orang yang ambisius, yang tak akan pernah puas dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana keinginannya terpenuhi tanpa memperdulikan orang lain. Memuja-muja harta menjadi tujuan hidupnya. Hidupnya terlalu resah, bakhil, kikir, tetapi selalu ingin diberi orang lain. Nah, ini nilai negatif tamak, ya. Dan penjelasan bagaimana cara menghindari tamak tadi dan penyebab orang tamak, ya. Maka dari itu, ya, kita sebagai umat Islam harus sebisa mungkin menghindari sifat tamak. Nah, selanjutnya perilaku tercela yang ketiga, yaitu zalim, di mana zalim ini di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan juga di dalam Quran surat Ibrahim ayat 42 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim
Sesungguhnya hanyalah Allah menunda hukuman mereka sampai pada hari di mana disaksikan oleh semua mata. Rasulullah SAW bersabda, waspadailah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada suatu penghalang pun antara ia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri orang yang berlaku zalim. Orang yang zalim hidupnya mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kezaliman itu ada 3 macam, yaitu zalim kepada Allah, syirik, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Nah, ini sudah jelas di dalam firman Allah, di dalam sabda Rasulullah, bahwa kita harus menghindari yang namanya zalim. Nah, penyebab orang yang zalim. Zalim dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, biasanya orang yang berlaku zalim itu disebabkan karena lemah imannya, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu, dan terlalu mencintai dunia. Cara menghindari zalim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Nilai negatif zalim. Merusak persatuan dan persaudaraan, mengalami kebinasaan, menerima azab di akhirat, merusak tatanan hidup di masyarakat, merugikan orang lain, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah, menghilangkan pahala amal perbuatan. Nah, ini ya, ini nilai negatif zalim, dan bagaimana cara kita menghindari zalim, dan apa penyebab orang yang zalim. Ya, zalim itu seperti yang kita ketahui bahwa ya intinya adalah aniaya, ya, baik menganiaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa harus menghindari yang namanya sifat zalim, ya. Itu. Selanjutnya, diskriminasi. Ini poin yang keempat yang termasuk dalam perbuatan tercela. Nah, di dalam firman Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Begitupun firman Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Bentuk-bentuk diskriminasi. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti pada hukum tidak adil dalam Islam. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri.
Perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana dan kapan saja. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suku dan ras, kelas sosial, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, pandangan politik, kondisi fisik, dan lain-lain. Nah, ini ya bentuk-bentuk diskriminasi, dan diskriminasi ini sudah jelas di dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan 11 itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana cara menghindari diskriminasi? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, suka bersilaturahim, bersikap tasamuh, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain, menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan, tidak suka mengolok-olok orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak berburuk sangka dengan yang lain. Nilai negatif akibat diskriminasi: menimbulkan sifat sombong, dapat memunculkan sifat apatisme atau masa bodoh, membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain, dapat menimbulkan kehancuran, terkoyak-koyak pada golongannya sendiri, memicu munculnya sekterianisme atau mementingkan kesukuan atau kelompoknya, menghalangi tegaknya keadilan. Nah, ini ya, tidak ada nilai positifnya akibat diskriminasi. Karena apa? Karena diskriminasi itu merupakan perbuatan tercela yang otomatis hanya ada nilai negatifnya. Dan tadi juga bagaimana cara menghindari diskriminasi sudah tadi dijelaskan. Maka intinya kepada kita ya harus benar-benar menjauhi sifat diskriminasi ya, baik dalam status sosial ataupun dalam ras atau suku. Nah ya, kalau kita menghindari empat poin yang tadi sudah dijelaskan, seperti sifat leceh, tamak, zalim, dan diskriminasi, maka akan diperolehlah karakter atau sifat tafamuh, di mana sifat tafamuh ini itu artinya saling memahami atau saling pengertian, di mana sifat tafamuh ini banyak ya cabangnya, seperti toleran, menahan nafsu, qanaah, bertakwa, rendah hati, ya, percaya diri, sabar, bertanggung jawab, dermawan, jujur, tenang, mawas diri, giat berusaha, dan ta'awun. Nah, kalau kita menghindari 4 poin tadi, ya insya Allah kita akan memperoleh kepribadian yang baik seperti yang ada di gambar layar ya komputer ini ya gitu. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, kita harus benar-benar menjauhi perbuatan tercela dan menjalankan perbuatan terpuji. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan ya bisa menjadi kebaikan untuk diri saya dan juga untuk semuanya.